Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, merupakan desa destinasi objek wisata religi yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Arumsari, Dusun Talun, dan Dusun Astana, berjumlah 66 RT dan 13 RW. Desa yang telah berubah menjadi desa religi, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, seperti artefak atau peninggalan dari sosok tokoh masyarakat yang berjasa pada zamannya, di antaranya adanya musola, bangunan yang sampai sekarang masih eksis, dan lembaga pendidikan Islam, seperti untuk kegiatan madrasah maupun kegiatan keagamaan lainnya yang namanya diabadikan, seperti Musola Al-Amin dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin yang sampai sekarang masih terus dilanjutkan visi dan misinya, diantaranya oleh anak mantunya. Adalah sosok tokoh masyarakat dan ulama yang sangat disegani, yang selama hidupnya sebagai abdi negara dan bangsa, khususnya untuk masyarakat di desa Cirebon Girang, adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin bin Musti, lahir sebagai anak tunggal dari pasangan Ibu Sari dan Bapak Musti pada tanggal 28 Agustus 1028 Masehi di desa Cirebon Girang, Blok Iring-Iring. Semasa kecilnya, beliau mengenyam pendidikan dan belajar di bangku sekolah rakyat yang merupakan sekolah pada zaman penjajahan Belanda sebelum bangsa Indonesia merdeka. Karena kecintaan dengan agama dan ingin menuntut ilmu yang lebih tinggi dalam bidang agama, beliau kemudian melanjutkan pendidikan non-formal, yaitu di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Pondok pesantren yang didirikan oleh seorang tokoh karismatik yang bernama Kiai Haji Amin Sepuh Al-Maghfirullah, yang kemudian dilanjutkan oleh pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Sanusi Al-Maghfirullah. Di pondok pesantren Babakan Ciwaringin inilah telah melahirkan banyak tokoh agama seperti Aibmu yang ada di kota Cirebon dan Buya Syakur yang berada di Candang Pinggan Indramayu. Di pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Muhammad Amin menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu-ilmu agama sampai dengan tingkat wusto atau setaraf dengan sekolah lanjutan tingkat pertama dari tahun 1934 sampai dengan 1944. Kemudian beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan menitik beratkan pada bidang keagamaan, yaitu belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Sebuah perjalanan panjang dalam menuntut ilmu yang beliau lakukan. Pondok pesantren di bawah asuhan tokoh nasional dan pahlawan bangsa adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan juga kakek dari Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau tidak saja belajar tentang ilmu-ilmu agama, namun kecintaan kepada agama dan negeri tercinta ini terus tumbuh sebagai wujud hutbul watan minal iman. Ini dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam membela negara dan bangsa yang pada saat itu terjadi agresi militer. Resolusi jihad yang didengungkan oleh para ulama membuat beliau bergabung dalam barisan arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama banteng Indonesia
dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang. Ultimatum ini berisi di antaranya: pertama, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Ketiga, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Kiai, saya sudah baca selebaran resolusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Tidak lama setelah ultimatum, sore hari, Bung Tomo mendatangi sowan Kendalem Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta restu jihad yang pernah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945 dengan tujuan menggalang massa santri, ulama, dan umat Islam untuk ikut berjihad melawan pasukan sekutu di Surabaya. Suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Bangsa Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setaris kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo berpidato berapi-api untuk seruan perang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Ketika suara Bung Tomo yang lantang menggelegar membuat para ulama, santri, dan umat Islam hingga para pejuang di berbagai wilayah untuk bertempur di Surabaya melawan para penjajah dalam pertempuran 10 November 1945. 10 November 1945 di pagi hari, pasukan Inggris mulai melancarkan serangan dengan sambutan berbagai bom dan rentetan meriam. Bahkan berbagai alat vital di Surabaya hingga radio pemberontakan sebagai markas Bung Tomo mengendalikan pidatonya tak luput dari bombardir pasukan Inggris. Saat serdadu Inggris membabi buta memusnahkan arek-arek Surabaya hingga meratakan Surabaya, tak membuat pidato Bung Tomo terhenti. Surabaya akan dijadikan lautan api, saudara-saudara. Di lain sisi, semangat arek-arek Surabaya semakin menggelora tiada henti sampai titik darah penghabisan. Inggris yang mengira hanya butuh 3 hari saja untuk mengalahkan para pejuang arek-arek Surabaya dan melumpuhkan kota Surabaya, namun perkiraan itu meleset. Selama 3 minggu atau 21 hari, pejuang arek-arek Surabaya berjuang memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang superior. Dalam pertempuran 10 November yang tidak seimbang ini, pihak Indonesia terdapat kurang lebih 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan yang terdiri dari ulama, santri, hingga para pejuang non-tentara dengan peralatan perang yang seadanya.
Sementara pihak Inggris terdapat kurang lebih 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, yaitu tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran heroik yang tidak seimbang ini memakan banyak korban jiwa terhadap kedua belah pihak, yang mana korban dari sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran sengit di Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu ini menimbulkan berbagai kerugian yang sangat besar. Pada tahun 1950, setelah negara Republik Indonesia aman dari agresi militer, maka beliau berpamitan kepada pihak pondok pesantren untuk pulang ke kampung halaman guna mengamalkan ilmunya yang selama ini dituntut di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Tapi perjalanan pulang ini dilakukan bukan dengan kendaraan seperti kereta yang pada saat berangkat ke pondok pesantren Tebu Ireng, namun dia lakukan dengan berjalan kaki dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur menuju Cirebon dengan melewati berbagai macam pasar sambil dia menuntut ilmu. Sesampainya di kampung halamannya di Cirebon, khususnya di desa Cirebon Girang, dia mulai menyebarkan ilmunya. Namun halangan dan rintangan dalam menyebarkan agama masih banyak yang harus ditemui, di antaranya situasi negara Republik Indonesia yang pada saat itu sedang bergejolak pemberontakan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Apalagi masyarakat Cirebon Girang yang saat itu juga masih banyak yang hobi melakukan kegiatan maksiat dan dilarang agama, seperti halnya perjudian atau kesenian yang bernuansa maksiat seperti domrek. Akhirnya pada tahun 1953 beliau menikah dengan seorang putri dari almarhum Kiai Haji Muhammad Iksan Kunci Keramat Talun, dikaruniai anak 4 orang putri dan 1 orang putra. Beliau terus melakukan kegiatan dakwah seperti mengajar ngaji, baik formal maupun informal. Dalam kesabaran dan ketekunan yang beliau lakukan dalam pengajarannya, sehingga dicintai oleh murid-muridnya, maka tidak heran jika murid-muridnya tersebar di mana-mana dan menjadi orang sukses. Seperti halnya saksi hidup yang merupakan murid kesayangan beliau, yang sekarang mengelola sebuah yayasan pendidikan dan sosial keagamaan yang bernama Yayasan Doa Kasih Ibu Cirebon di Blok Iring-Iring, Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sebuah yayasan yang menyantuni anak yatim piatu, kegiatan yang menjadi rutinitas di hari-hari besar Islam, dapat menyantuni anak yatim dan piatu yang tidak saja dari desa setempat, namun memberikan santunan dari warga yang ada di sekitar Kecamatan Talun. Kegiatan yang sudah dikenal luas khususnya di wilayah 3. Para donatur atau kaum agnia berasal dari berbagai macam status sosial. Ini semua dia lakukan dalam rangka menjalankan amanah dari gurunya Kiai Haji Muhammad Amin, yang sejalan dengan pesan Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati, isun titip tajuk lan fakir miskin. Kiai Amin beliau mengajarkan untuk kepada murid-muridnya dengan penuh kecintaan dan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan beliau benar-benar lillahi ta'ala untuk mengamalkan ilmu agama yang ada di Kecamatan Talun ini. Dan kami sendiri merasakan betapa mulianya beliau untuk mengajarkan ilmu agama di desanya, dan alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang
begitu mengagumi. Yang paling berkesan sekali khususnya untuk diri saya sendiri, beliau menyampaikan ataupun berpesan, tolong muliakan anak yatim dan kasih makan fakir miskin, tapi dari pribadi kita dulu, jangan menyuruh orang lain. Insya Allah orang lain akan mengikuti langkah kita. Pada tahun 1964, atas dorongan dan usulan dari masyarakat, beliau diangkat menjadi juru tulis di desanya hingga tahun 1971. Berkat dharma bakti beliau yang sangat tinggi pada masyarakat, maka pada tahun 1971 diangkat menjadi kepala desa atau kuwu. Hingga tahun 1988 sebagai seorang kiai atau ajengan, walaupun beliau sibuk dengan urusan dinasnya dalam menjalankan roda pemerintah desa, namun beliau tetap eksis membina masyarakat melalui Majelis Pendidikan Dakwah Islam berupa pengajian yang diikuti oleh orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak. Mengapa beliau mau menjadi kepala desa? Padahal saat itu banyak ulama pada zamannya yang menentang, mencemoohkan, bahkan mencacinya lantaran beliau menjadi kuwu. Karena saat itu sosok kuwu identik dengan pergaulan maksiat. Tetapi bagi diri beliau, walau kritikan dan hujatan terus dilontarkan kepadanya, tetap beliau eksis pada pendiriannya. Karena di balik semuanya itu ada secercah harapan dan tujuan yang sangat mulia, yakni hendak memajukan ajaran Allah dan Rasul-Nya agar dengan mudah memasukkan ajaran-ajaran Islam pada masyarakat yang memang saat itu masih banyak di antaranya mereka yang menganut faham animisme, dinamisme, dan aliran kepercayaan. Seperti apa yang disampaikan oleh saksi hidup, baik sebagai teman, saudara, tetangga, maupun bawahannya di dalam pemerintahan Desa Cirebon Girang. Bawa ngajar sengeriku, terus pesantren. ngajar ngaji dikit. Oh, ngaji dikit ta. Oleh ngajar ngaji nih tak gue kan jombang. Ini apa babakan? Babakan ciuringin. Babakan ciuringin. Sang babakan ciuringin terus oper teng tebuireng Jombang. Iya. Dan Terus balik ke Jombang. Sebab Jombang itu zaman Belanda. Sang Jombang itu balik ku melaku. Aku baik. Sorry. Melakuku Bekale tekan kene mondok ning pasar. Pasar. Tadi mondok kan di pasar Pak. Luru bekal. Iya. Nah, sang pasar terus Laku maning. laku maning yang pasar mana? Jadi setiap mondok niku dudu ning omah ning pasar. Nah, niku nguruki ngaji. Gawe madrasah nas. Dari tambalaken kula madrasah kan madrasah. Madrasah pertama. Anak-anak sekolah madrasah itu yaitu Buddha Tang Amin. Nguruki gawe madrasah. Turun bengi. Terus santri ngene. Iya. Tajuk. Senggono. Dari waktu semono aku jare akeh dompet. Iya ta. Iya, anu. Asal-usul anak nemoan saweran. Anu wasra. Oh. Ketua wasra kota Jombret. Iya. Jadi bahkan Kuwe sakrib. bakal bisa ngaji. Karena kubu Cirebon Girang itu sampai sekian kubu 8 kubu. Jumlahnya. Pertama kubu Israel. Kubu Israel berhenti diganti kubu sakrib. Kubu sakrib berhenti diganti ning kubu saya Kerandon. Kubu saya berhenti diganti ning kang kubu Amin. Sing ngecek des ku.
Iya, sang uci. Dengan Sang kang tulis. amin berhenti diganti ning uci. Uci berhenti diganti ning tarmidi. Tarmidi berhenti diganti ning jaha. Jaha berhenti diganti ning ki. Dua. Usani adekku, ada Pak Kunci. Umurnya kula sampun 107. Lahirnya tahun 1914. Nah, waktu mamaku udah dikubur, mama tidak diapan. Raka bumi itu. Mamaku Aminku berarti pilihannya istilahnya nih pemerintah desa ya, bahkan di masyarakat ketik banget. Masyarakat asalnya kula tak tunjuk kita. Maka ya mungkin saya manamin bae yang mandudu. Barang wis kang tua nggo mantuwe mama nggo Kang Amin. Adine kanggo kula. Bukan istrinya banget. Hari istri kula iku ning kula ku ngakang nyomponakan. Mas dulur ya. Sepengetahuan mama lo, wonge kayak apa Pak Ku Amin dalam memerintah desa, kemudian dalam mengajar di masyarakat lo, Mak? Ada tua ku saleh. Cuma ya bambu. Tadi patokannya sih ditanggung jawab. Mamaku Amin gue wong sabar ya. Ya sabar dan nerima. Langkah nyewa teh. Amanku. Uangnya langkah nafsu we. Iya kan nyewot kan Masyarakat nyewot, ngumbangi. nerima. Ini anak gua gede bukan, sudah aku mau beli ya. Aja konon. Karena laman sirai nakal. Kok kita ke gawa-gawa buru aja. Pada tahun 1995 Masehi, beliau bersama istrinya mendapat panggilan haji ke Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh. Sebelumnya beliau dari Makkah Mukarramah, beliau berkeinginan membangun pesantren. Namun keinginan itu belum dapat terrealisasi karena beliau jatuh sakit. Akhirnya pada hari Jumat pukul 4:10 pagi tanggal 3 Juli 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1419 Hijriah, beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia yang fana ini saat para jamaah turun dari musola usai melakukan sholat jamaah subuh berjamaah. Dengan bersamaan dengan lepasnya roh beliau dari raganya, beliau pulang ke rahmatullah dengan senyum tenang diiringi tangis dalam batin anak cucu dan muridnya. Beliau disemayamkan di pemakaman Talun, Desa Cirebon, Kira.